Pak Ezra. Jadi namanya emang Better FC. Jadi kalau saya WhatsApp namanya Ezra Better FC. Cuman nggak mungkin saya nangkepnya itu namanya Pak Better ya. Oh, ntar di biskuit, ya kan? Pak Ezra. Jadi nama nama beliau Pak Ezra yang akan sharing ke teman-teman semua, yang akan ada trainingin juga dan mungkin bisa membuat teman-teman semua mendapatkan sebuah pengetahuan dan wawasan baru tentang bisnis di AFC tentunya. Sebelum mulai, saya cuma mau memperkenalkan sedikit sebelum nanti Pak Ezra akan memperkenalkan dirinya sendiri. Beliau ini apa Pak? Travel company owner ya dulu ya? Ya, saya punya private company di Bali untuk Mhm. orang traveling, tapi lebih Oke, ke private service. siap. Private service tuh maksudnya gimana? Udah, Nah, jangan ngomong nanti aja. saya lebih banyak nanganin yang VIP, Ya, yang orangnya selebgram, sedikit-sedikit ya Pak ya? ya ada seleb Ya, juga, kayak gitu. Mas. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau tanda tangan artis atau minta ucapan ulang tahun dari artis bisa ke Pak Ezra juga ya. Oke, jadi nanti juga beliau akan cerita, nanti ceritain aja Pak, kenapa kok Bapak melepaskan, ya maksudnya itu usaha kan sebenarnya mungkin pasti udah jalan gitu loh Pak, dan Udah. apa yang membuat Bapak akhirnya terjun ke AFC dan lain-lainnya, itu boleh mungkin saya kurang tahu nih nanti itu masuk materi atau apa, cuman kalau boleh perkenalan diri dulu dari Pak Ezra secara langsung, silakan Pak. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Esra. Suara jelas nggak nih, bro? Suara jelas nggak? Aman, Cek sound, aman ya suaranya. aman. Oke, perkenalkan nama saya Esra. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman dimanapun, teman-teman FC. Eh, saya udah lama domisili di Bali, tapi kebetulan saya nih Zoom-nya sekarang dari Pontianak. Nah, seru kan? Jadi saya tuh sering di misunderstood. Saya itu orang AFC Bali bilang saya dari Pontianak, orang AFC Pontianak bilang saya datangnya dari Bali. Tapi ya oke lah gitu loh. Jadi saya selama 1 dekade ini saya kerja di dunia hospitality, di pariwisata. Saya banyak handle VIP, corporate. Tapi apa yang membuat saya akhirnya pindah jurusan total nih dari hospitality ke farmasi dan kesehatan. Nah, ini seru nih, nanti kita bahas. Gitu. Oh, oke Pak, silakan mungkin mau ngobrol lebih lanjut, mau mulai materinya, boleh monggo silakan. Nanti Pak, nanti Oh, kalau ada yang ya. mau di-share bisa ini Sure. aja, minta aja nanti saya langsung share. Oke, 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 oke. Oke, sure. So, actually sebenarnya dunia MLM ini baru sih ya buat saya ya. Saya nggak pernah MLM-an sebelumnya, tapi saya punya banyak teman yang memang main di MLM gitu. Eh, yang membuat saya kentara banget itu di MLM, saya akhirnya berani terjun dan ambil keputusan untuk benar-benar serius, itu karena pandemik. Jadi 2019 ketika semua orderan di cancel, penerbangan tutup, bisnis mati total, saya coba beberapa bisnis, dan akhirnya saya ketemu di MLM itu. Nah, karena 2019 ke 2020, 2020 ke 2021 itu kan rentang waktunya kan 1 tahunan, lumayan lama lah ya. Saya tuh 2020 tuh sudah ditawarkan AFC sebelumnya, bahkan ya salam kenal Pak. Bahkan saya tuh 2019 pun saya sudah ditawarkan gitu. Tapi saya waktu itu nggak, udahlah MLM nggak deh gitu. Nah, selama 2020 ke 2021, saya melihat teman-teman saya di MLM. Mereka itu malah yang income-nya paling stabil. Jadi kayak kebal ekonomi gitu. Di saat orang lain pada tungging-tungging, pada tunggang langgang, nutupin utang, nutupin bank. Saya melihat mereka adalah orang yang sangat santai gitu. Wah, saya bilang ini unik nih gitu loh. Jadi saya dekati mereka, saya bergaul dengan mereka, saya belajar kiat-kiat mereka. Sebenarnya bagusnya gimana sih? Kenapa sih kok akhirnya pilih MLM dan semacam. Dan beberapa dari mereka itu lebih muda dari saya. Dan dulunya malah ada yang anak didik saya gitu loh. Kayak wow gitu. Saya punya satu teman, dia pemain MLM juga. Selama COVID 2,5 tahun dia nggak pulang ke rumah. Dia buka channel YouTube, dan justru channel YouTube-nya itu berkembang pas masa pandemi. Dia 2,5 tahun nggak pulang, jadi saya waktu itu arrange perjalanan dia.
dari Bali sampai Indonesia Timur, dan income-nya stabil di 60 sampai 85 juta per bulan. Dan saya ingat benar dia waktu itu startnya mulai umur 19, sekarang dia umur 27. Dan itu rentang waktu yang pendek loh. Sedangkan saya merintis bisnis ini juga kurang lebih kan sekitar 1 dekade ya. Dia jalannya juga kurang lebih 1 dekade. Tapi signifikansinya berbeda. Ketika pandemi datang, kita pada gulung tikar. Ketika pandemi datang, dia malah bersukaria gitu kan. Wah ini kan sesuatu yang menarik kan. Nah makanya akhirnya tercetuslah di otak saya, what's next? Wah, saya harus ngapain gitu. Terus akhirnya 2021 saya ke Bali lagi karena ada kerjaan waktu itu. Sorry kameranya goyang. Saya ada kerjaan, terus saya ketemu sama upline saya. Dia udah nawarin saya 2020 gitu. Kepo dong, saya tanya, bro, you income berapa sih di MLM ini? Gue bilang kan kayaknya lu hype banget nih, udah Toreda, udah Ronin, oh gue udah samurai bro, gue udah samurai gitu katanya. Oh ya, samurai mantep ya, gue bilang. Emang samurai lu dapat berapa? Gue bilang gitu kan, gue ceng-cengin dia, emang lu dapat berapa gitu. Terus dia bilang, gue 100 juta bro, sebulan. Hah? Serius? Saya pikir itu baru 1 bulan. Halo Pak Edo. Saya pikir itu baru bulan pertama dia dapat 100 ya. Terus dia bilang, ini sudah bulan keempat. Terus kayak otak saya tuh kayak, oh my God, gitu. Di tengah COVID, di tengah pandemik, di tengah orang lagi pada ngabisin duit, ngabisin warisan, pada minjem kiri, minjem kanan. Somebody earned 400 millions in 4 months gitu. Terus akhirnya saya bilang, ya udah deh, join deh, gue nyemplung deh gitu deh. Nah, akhirnya nyemplung, saya join Diamond, saya buka 3 titik, saya punya produk di rumah. Nah, habis itu what next kan? Saya kenalin sama closingan pertama saya waktu itu. Saya tahu bantu prospek deh, gue nggak ngerti nih AFC apaan sih gitu. Pokoknya kan lu bilang kan ngundang aja nih, ya udah gue ngundang deh, gitu ngundang. Gitu. Dan amazingly orang itu closing, orang itu akhirnya jadi member dan dia jadi salah satu fighter saya gitu loh. Selama sebulanan itu saya dapat passive income dari dia lumayan gitu kan. Nah, sayanya sendiri kan menjalaninya masih kayak katanya bisnis gampang, tapi kok menurut gue susah ya gitu kan. Gue nanti ketemu orang, gue ditolak gimana. Terus saya kayak kalau nanti misalnya hubungan saya sama dia jadi nggak baik, terus gimana gitu. Pokoknya banyak deh pertanyaan-pertanyaan di otak saya waktu itu gitu. Nah, akhirnya saya coba mulai turun, saya mulai nih agak profesional dikit lah ya, bawa buku, bawa bolpen, produk bawa kemana-mana gitu kan. Saya coba approach orang gitu. Dengan skill saya hari itu, ya harusnya saya mumpuni sih gitu. I'm trying to approach somebody gitu. Dan ternyata gagal ya. Gagal, saya ditolak. Dan ketika ditolak itu saya efek psikologinya itu 2 minggu. Saya tuh nggak mau ngapa-ngapain udah. Saya nggak mau ketemu orang, pokoknya saya nggak ngomongin AFC lah gitu. Bro, gue lihat-lihat lu postingannya ada MLM-nya, ada ini. Oh enggak, itu cuma iseng aja gitu kan, lu suka-suka aja gitu. Sampai segitu nggak beraninya saya mengungkapkan sesuatu gitu, karena penolakan itu nggak biasa di saya. Apalagi selama 10 tahun terakhir kan saya membangun bisnis yang konsepnya itu adalah orang cari saya, bukan saya cari orang. Jadi saya nggak pernah marketing, saya bahkan tidak pasang di sosmed, tapi somebody knows I'm reliable for the service gitu. Orang-orang tahu saya sangat reliable di service itu gitu. Dan itu kayak, aduh gimana ya gitu kan. Bulan 3, terus saya nggak jalanin selama berapa bulan. Bulan 5 saya ke Bali lagi. Waktu itu what next kan? Ngapain lagi nih ke Bali nih gitu loh. Saya sudah gagal prospek, tapi saya waktu itu pikir gini, saya sudah daftar, saya sudah join, saya sudah beli produk, dan waktu itu kan COVID kan, mama saya juga kena COVID gitu. Dan amazingly itu 4 hari saya genjot 1 paket itu sembuh total tanpa pakai rumah sakit, dan itu amazing lah. Akhirnya saya bilang saya harus cari langkah baru nih, gimana saya harus bertahan di sini. Nah, selama bulan 5 ke bulan 7 saya tuh bener-bener nggak ada downline, nggak ada prospekan, nggak ada siapapun. Saya tuh cuma duduk aja di antara mereka. Ada orang prospek, gue dengerin.
ada orang apa gue dengerin gitu ya. Pokoknya di mana ada orang rame berkumpul saya di situ, kan semut kan. Karena saya mengikuti perilakunya semut kan, di mana ada gula di situ ada semut gitu. Jadi saya ngintil aja tuh di mana ada gula gula manisnya saya di situ gitu. Nah, waktu bulan 7 itu banyak nih teman-teman di tim semut itu kayak, wah udah gue ada Toreda nih, gue ada Toreda, wah first Toreda, wah congrats ya first Toreda, 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 Toreda gitu. Gue waktu itu masih tersisa 89 pairing gitu, kayak it's impossible to me untuk kejar itu target. Untuk achieve itu udah kayak, aduh udah nggak mungkin lah gitu loh. Nah, bulan 5 ke bulan 7, nah akhirnya bulan 7 saya pulang. Saya pulang, saya bilang setelah saya dapat semua ini, saya harus praktek nih. Pokoknya nggak boleh gagal nih, pokoknya gimana caranya saya harus berhasil. Akhirnya saya tenang, saya diam, saya berpikir, saya belajar, saya tanya teman-teman saya. Nah, saya dapat pelajaran bagus gini. Kamu jangan jualan. Kalau jualan ditolak nggak enak. Karena apa? Kenanya di omset. Nggak enak. Karena kenanya apa? Mungkin lu kurang pinter. Nggak enaknya apa? Nanti pertemanan jadi rusak, hubungan jadi nggak bagus, dan segala macam. Coba lu sharing. Sharing, nggak usah takut ditolak. Karena pada dasarnya sharing itu bukan untuk ditolak. Sharing itu untuk orang supaya tahu. Terus gue pikir-pikir, oh benar juga ya, gitu loh. Dan akhirnya saya coba mulai sharing. Saya bilang, wah saya harus cari fighter nih. Siapakah fighter saya? Nah, akhirnya saya ketemu satu pendeta. Dia kena stroke sudah sekitar udah berjalan 6 tahun ke 7 tahun. Waktu itu badannya udah miring sebelah. Terus jalan 100 meter aja udah susah, bahkan berdiri aja tuh harus pakai tongkat. Sempat terbaring, udah BAB kencing, udah di kasur semua segala macam. Dan hari itu akhirnya saya beranikan diri, saya prospek dia. Saya bilang, Pak, mau nggak ngubah hidup? Bapak kan udah sakit, mau nggak sembuh, Pak? Yes, 7 tahun. Ada orangnya di sini. 7 tahun, thank you. Nah, akhirnya saya bilang, ayo Pak, coba gitu loh. Nah, Mas Angga, coba tunjukin fotonya Mas Angga. Mas Angga bisa tunjukin fotonya nggak? Nanti tunjukin sama Mas Angga fotonya. Siap, sebentar. Siap. Nah, akhirnya modal dari situ, saya jalan nih sama nah itu fotonya keluar. Nah, ini fotonya. Jadi ini kami di satu pulau kecil, namanya Pulau Tayan. Itu jaraknya sekitar 120-an kilo lah ya dari kota Pontianak. Dan waktu itu beliau ada nasi bungkus, saya lagi pesan nasi goreng. Ini saya masih 89 pairing nih. Dan saya ini masih ruby promo. Ruby promo. Nah, terus saya bilang, Pak, one day kalau misalnya ini semua berjalan gitu ya, kehidupan jadi lebih baik dan segala macam. Nah, pokoknya kita di sore itu tuh kita berceritalah dan berangan-angan lah gitu. Jadi foto ini tuh sangat memorable banget, sangat kenangan banget gitu. Dan akhirnya di penutupan rank itu 2021 saya akhirnya achieve Toreda 89 pairing dalam waktu 2 bulan. Saya gulung semua omsetnya. Beliau juga dari Ruby bisa top up sampai Diamond. Terus habis itu kita mulai banyak tim, banyak fighter. Nah, setelah kita semua begitu, akhirnya what next nih? Nah, what next ini di grup kita tuh kita akhirnya banyak kegiatan kan. Kita ada bantu untuk antar orang sakit, layanan peti mati, terus kita ada beberapa program-program lain yang juga lagi dikembangkan. Nah, buat teman-teman saya tahu sih, mungkin kayak cerita saya ini, wah enak ya gitu, kok bisa amazing banget gitu dalam 2 bulan kok bisa ngegulung langsung kayak begitu dan segala macam. Tapi actually sebenarnya semua bisnis itu bisa kok kalau kita lakukan dengan intent dan kita lakukan dengan kerja keras. Karena waktu itu semangat saya lagi menggebu-gebu gitu loh. Dan saya tuh pengen semangat itu balik lagi ya dari saya hari ini. Gitu kan.
Karena saya tidak melihat ke belakang, saya tidak memikirkan faktor apapun, saya cuma pengen achieve, saya goalnya di situ gitu, dan saya harus berhasil gitu. Nah, ada foto kedua tuh, kalau Pak Angga bisa keluarin nanti ada foto kedua. Nah, foto kedua itu juga foto yang sangat menurut saya tuh itu sangat bersejarah ya. Karena saya ingat banget ketika ke daerah itu, nah itu foto itu di Tayan juga di pulau, itu jalannya masih tanah kuning. Bayangkan ketika ketika itu tanah kuning, itu mobilnya apa ya? Oh, itu mobilnya masih rental. Jadi kita sering ke daerah itu dengan mobil rental waktu itu. Kita belum bisa beli, kita nggak sanggup. Bahkan pertama kali waktu di foto yang pertama itu kita masih pakai motor malah gitu loh. Terus saya bilang, Pak, jangan pakai motor deh. Kalau pakai motor sengsara nih gitu loh. Karena sakit nih pinggang saya nggak kuat naik motor seratusan kilo, apalagi Anda juga stroke kan. Makanya di poin yang pertama itu kan, apakah kita puas nih dengan pencapaian kita saat ini? Saya sih orangnya nggak puas gitu. Saya bilang, oke Pak, coba deh kita sewa dulu gitu loh. Masalah beli mah gampang gitu kan. Nah, kita sewa, dari sewa kita ganti-ganti model mobil, wah macam-macam deh, sempat ban bocor juga dan bayangin itu di daerah dekat-dekat kampung itu, terus kita lagi jalan bannya bocor, wah itu jantungan banget sih. It happens before dan pernah it was. Terus akhirnya kita bisa beli. Nah, ketika kita bisa beli, kita beli unit pertama, terus dari unit pertama kita beli unit kedua, unit ketiga, dan akhirnya sekarang kita ada 4 unit untuk operasional kita khusus di Kalbar aja untuk AFC. Nah, setelah semua ini dan kita sudah sampai titik ini, saya berpikir lagi itu, what next gitu kan. Nah, akhirnya di periode kemarin ada satu di foto yang pertama itu, downline saya itu, akhirnya saya bilang, Pak, Bapak harus toreda, Pak. Apapun terjadi, kita genjot. Bahkan waktu itu saya lagi di Papua kan, karena kita juga genjot untuk apa? Untuk fight di sana, kita buka jaringan gitu. Pokoknya Bapak harus toreda gitu. Dan akhirnya di foto pertama itu downline saya itu akhirnya achieve toreda. Kayaknya dia ada hadir deh di Zoom ini. Namanya Pendeta Agus Purnomo. Nah, tahun ini apakah kita bisa achieve? Sepertinya sih udah pasti achieve. Karena dari perolehan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga harusnya lebih mudah ya gitu. Nah, kembali lagi kan, what next gitu. Saya kan nggak tahu nih teman-teman mungkin punya kendala apa atau apa. Bisa ditulis ya, nanti sambil kita cerita-cerita, jadi saya bisa training, saya bisa sharing. Siapa ini? Dulu jelek ya Pak, tua sekarang muda banget, ganteng, lebih kurus, nanti ceritain gimana. Oh, dulu saya, ini yang jelek sayanya apa Pak Pendetanya nih? Sebenarnya ini efeknya sensei suruh sih. Jadi waktu itu saya dapat bonus, redemption point. Akhirnya saya pakai ini sensei suruh ke muka saya nih. Waduh, sepuas-puasnya. Dan Pak Pendetanya juga tambah ganteng loh. Kalau bisa di show wajahnya mungkin ada nongol, mungkin bisa Pak Pendeta. Pak Pendetanya juga tambah ganteng, bahkan dia lebih muda dari saya gitu. Nah ini rambut ini harusnya habis nih, ini harusnya gundul, botak, tapi akhirnya tumbuh lagi balik karena saya pakai sensei suruh gitu. Nah itu nolong banget sih itu. Kita kalau ada downline yang lagi ini curhat ya, tapi di jaringan ini saya akhirnya belajar gini, ketika orang pada mikir ini mah MLM, selamat malam semua ya, MLM nggak bonafit lah, nggak keren lah, bisnis apaan sih, mana ada sih bisnis cuma 3,5 juta doang gitulah. Terus saya tuh sering dikatain gitu kayak lu jangan mau lah dikibulin lu, dibohongin lu, mana ada bisnis cuma modal segitu, lu untungnya segambreng-gambreng, bisa ini itu dan segala macam, cuma pansos doang, pencitraan dan segala macam. Tapi saya kulik begini, kalau misalnya nih ada merek baru mau masuk ke Indonesia, kita bicara mobil nih, misalnya otomotif gitu kan, dan dia lagi membuka jaringannya ke seluruh kota di Indonesia.
Pertanyaannya, mungkin nggak kamu dapat kesempatan itu? Kalau kamu nggak punya koneksi, nggak mungkin kan? Gitu loh. Apalagi dia brandnya akan besar nih gitu loh. Sebutlah merek apa gitu. Misalnya merek buah yang lagi ngetop sekarang itu buah ceri gitu kan. Kalau kita nggak ada duit, kita nggak kaya, nggak mungkin orang itu akan, ayo Pak, invest, nanti buka pabriknya, buka dealernya, dan segala macam, nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan setelah mereka masuk ke Indonesia dan mereka mau bangun bisnisnya, apa sih yang mereka bangun? Jaringan pemasaran. Dua kata nih ya, jaringan dan pemasaran. Ada network, ada marketing. Nangkep nggak? Ada network, ada marketing. Nah, di sini kita lihat ada network, ada marketing. Ketika kita masuk ke AFC dengan perusahaan yang memang sudah 100 tahun lebih dan 53 tahun terdaftar, perusahaan Jepang, farmasi, dan produknya bagus, itu sangat beruntung kita bisa pakai aksesnya dengan modal hanya start dari 3.500.000. Nah, apa yang saya kerjakan sekarang? Yang saya kerjakan adalah jaringan pemasaran. Saya bangun jaringan pemasarannya di seluruh Indonesia. Saya bangun tim saya temenin mereka, sejauh apapun saya samperin mereka. Tapi konsepnya ingat, bukan berarti karena kita nemenin downline maka kita jadi mati-matian nih keliling ke downline-downline. Downline-nya harus ke kita juga gitu loh. Kalau downline-nya dekat sama kita, downline-nya attach sama kita enak TikTok-nya. Kalau kita lagi nggak ada di tempat, mungkin bisa pakai Zoom kayak begini, mungkin bisa pakai WhatsApp call, mungkin bisa pakai yang lain medianya gitu kan. Jadi sangat menolong gitu loh. Nah, ketika teman-teman nganggap kayak, aduh bisnis AFC ini bener nggak sih atau apa sih itu, ingat yang kamu bangun itu cuma dua, jaringan pemasaran. Semua brand, semua merek, semua bisnis, apapun itu, semua pasti baliknya jaringan dan pemasaran. Nggak ada yang lain gitu loh. Nah, ketika AFC memberikan support system, kantor support, banyak hal teman-teman juga support, dan bisnis ini kan karena kita jaringan ya, otomatis kan kamu nggak kerja sendiri dong. Omset kamu untuk semua orang, omset semua orang juga buat kamu. Ya kamu bisa fight mati-matian di sini. Dan kemarin saya dengar cerita, kita sambil ngobrol gitu kan, waktu ada seminar, kita ketemu salah satu orang dari MLM lain. 15 tahun loh, dia kerja di MLM ini setia 15 tahun. Di tahun ke-15, dia dibayar per bulan 1 M. Nah, sekarang saya ajak mikir nih, teman-teman. Di mana ada kamu kerja, apapun jabatannya, mau kamu PNS, mau kamu guru, mau kamu misalnya kerja di kantoran, bagian marketing, R&D, HRD, atau apalah namanya. Sebut aja deh jabatannya. Mungkin kamu kepala cabang, branch manager ya. Kan kalau branch manager udah keren lah. Ada nggak sih kamu ketika 15 tahun kamu kerja, kamu bergaji 1 M? Mungkin ada ya gitu loh. Beberapa posisi tertentu kalau kita bicara orang-orang top misalnya seperti Erick Thohir yang jadi CEO di Antv atau apalah gitu. Tapi not everybody will get it. Nah, di AFC kerasa nggak kalau misalnya saya udah mulai ngerasa gitu. Setahun 2 tahun saya di sini dengan minim pengalaman dan nggak ngerti apa-apa, saya ngerasa setahun itu perubahannya besar banget gitu. Bahkan akhirnya di tahun kemarin saya putuskan, oke, semua bisnis lama saya cut semua. Saya fokus aja di AFC ini. Karena apa? Waktu saya lebih banyak, saya bisa fokus sama keluarga, saya bisa lebih banyak ketemu teman-teman, saya lebih banyak ketemu orang baru, dan saya lebih banyak tolong orang. Gitu. Jadi untuk itu luar biasa banget gitu. Nah, ini saya mulai baca juga. Di sini ada yang bilang, oke, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan anggota keluarga pasien kanker untuk masuk ke topik produk itu gimana ya, Pak, masuk mikir-mikir biar tidak dianggap promosi produk. Nah, ini saya gabung dengan cara meyakinkan konsumen untuk beli terkesan promosi tanpa terkesan promosi. Pertama, kalau dari saya ya, yang pasti kuasai dulu literatur. Karena itu udah natural kan.
Kalau kita misalnya contoh, kita udah biasa nih makan nasi goreng atau makan bakmi di restoran tertentu. Ketika ada orang tanya, bro, gue mau makan nih, makan apa ya yang enak ya? Udah bro, makan mie ayam aja. Langganan gue pasti enak tuh, yang masak si Encim. Wah, dia tadi tahun sekian udah buka mie ayam, mie-nya begini, gue udah rasa ini pakai sayurnya gini, dimasaknya kuahnya pisah dan segala macam. Nah, itu pasti enak banget. Nah, kelemahan kita kan tadi kan jaringan dan pemasaran kan. Nah, bagaimana sih supaya orang itu beli produk nih, tapi kesannya nggak kayak kita promosi atau kita nih kayak jualan kayak sales. Halo Ibu, selamat siang. Kami dari AFC Life Science. Kayak mau menawarkan Subarasi dan suku Sioda lah, itu percayalah udah pasti nggak beli. Kuasai produknya dulu. Karena product knowledge itu penting. Kalau sudah kuasai produknya, gampang banget. Karena itu sudah ngalir di dalam diri kita kan. Misalnya nih, tadi misalnya kita ngobrol-ngobrol, wah Pak, dengar-dengar ada yang kanker ya. Iya Pak, stadium berapa? Langsung gitu dong. Oh, 2 menuju 3. Kanker apa? Gitu kan. Kita kan pasti nanya kan. Kita kulik dulu. Oh, ini kankernya ini Pak yang ada di leher gitu, kayak tumor, ganas nih gitu, udah gede dan dia ada bernanah merah dan segala macam. Nah, terus kata dokter apa? Nah, dia jelasin dong, dia kan dikasih tahu dokter, dia pasti ngomong dong, oh ya dikasih dokter, saya dikasih tahu dokter, ini udah mau stadium 3 Pak, ini udah bengkak gini dan segala macam. Ini katanya harus kemo, harus ini, harus itu dan segala macam. Oh, oke. Nah, terus saya bilang, Bapak sudah coba apa saja? Oh, saya sudah coba Pak. Saya sudah minum obat dokter, ini mau kemo dan segala macam dan lain-lain dan segala macam. Nah, terus saya bilang, Pak, kalau misalnya kayak gini, kira-kira dari rumah sakit kemungkinan sembuhnya berapa persen? Karena setahu saya, rumah sakit itu tidak pernah menjanjikan kesembuhan, tapi mereka menjalankan protokolnya. Saya bilang gitu. Coba tanya ke rumah sakit, Pak. Berapa persen rumah sakit akan jamin kesembuhannya? Karena rumah sakit hanya menjalankan protokol ketika dia melihat kasus. Oh iya ya Pak, besok saya tanyain atau nanti saya tanyain. Nah, jangan terburu-buru ketika kita mau closing orang. Nah, ketika itu sudah tersampaikan, mereka kan pasti sudah mikir dong, oh ya, ini gue bakal tanya nih, besok gue bakal tanya atau nanti tanya. Nah, Pak, saya ada kasus yang mirip nih kayak Bapak punya. Dan ternyata bisa dipulihkan. Oh ya? Kan pasti gitu. Ah, masa? Kan gitu. Gimana caranya gitu. Nah, ketika kalian masuk, ingat ya, literatur itu penting. Jangan kaku, tapi ngalir gitu. Guru aja kalau kaku literaturnya, ngajar tuh pasti nggak enak. Tapi kalau gurunya lemes, udah di kepala nih, waduh ngajar, waduh ngomong udah kayak air gitu, udah enak banget. Saya bilang, iya Pak, gitu loh. Nah, saya biasanya pakai bahasa gini, ini teman-teman boleh simak, karena ini jurus ampuh. Saya bilang, Pak, kita satu-satunya Pak di Indonesia. Kita punya produk nutrisi yang mampu meregenerasi atau bukan bilang menyembuhkan ya, yang mampu untuk memulihkan kembali segala macam jenis gagal organ dalam. Dan salah satu yang bisa dipulihkan itu adalah kanker. Tapi karena badan orang beda-beda, jadi nggak mungkin langsung instan ya Pak. Karena paten fungsinya berjalan 6 bulan. Jadi Bapak harus take care ini selama 6 bulan. Nah, berapa banyak dosisnya? Nah, tergantung dia ekonominya kapan, berapa kuat gitu loh. Dia kan pasti nanya, saya habis berapa nih Pak kira-kira? Bapak habisnya nggak mahal Pak, untuk 6 bulan itu hanya 20 jutaan, tapi Bapak bisa beli dari satu paket dulu, 3,5 juta. Kalau Bapak bisa straight langsung 6 bulan lebih bagus. Nah, kita juga jelaskan bahwa penyakit yang kronis sama yang nggak kronis itu beda Pak. Kalau yang nggak kronis, misalnya kayak orang kena diabetes, gula darah yang nggak ada borok atau apa, tapi kita pengen ngatur supaya tekanan gulanya stabil, atau memperbaiki pembuluh darah jantung, misalnya orang yang sudah sempat pasang ring dan segala macam, ya itu bisa minumnya 1 pagi, 1 sore. Tapi kalau tumor kayak gini Pak, dan apalagi dia ganas, mulai gigit, mungkin dosisnya bisa dinaikin jadi kayak pagi 2, sore 2. Nah, biasanya kan harusnya 1 bulan habis 1 paket, ini bisa 1 bulan habis 2 paket. Tapi percaya Pak, dalam rentang waktu 6 bulan sesuai paten fungsi, itu biasanya terjadi pemulihan yang luar biasa. Karena produk ini mendobrak batas-batas
dunia kedokteran yang biasanya nggak pernah terjadi. Oh gitu ya Pak. Nah pasti ditanya, ada testimoninya nggak? Kalau sudah dia tanya, ada testimoninya nggak? Nah di sini lu jangan kalah momentum. Biasanya kita langsung, guys di grup tolong dong kirim dong testimoni kanker, testimoni tumor, testimoni ini. No, you lose the momentum. Lu pasti kalah di situ. Lu harus sudah siap. Bikin apa kalau kata Niko tuh, bikin grup WA gitu loh. Isi semua segala macam testimoni, dan kalau perlu kalau memang kayak saya gini kan, saya sudah ada database nih. Siapa-siapa yang sudah pernah kena tumor yang pecah dan segala macam gitu kan. Nah, saya nih Pak, tunjukin. Nih Pak, buktinya Pak. Lihat Pak. 1 2 3 4 5. Oh iya, oke. Saya coba. Sudah, itu closing. Tapi kalau dia bilang, waduh Pak, mahal ya. Nggak sanggup. Nggak mampu Pak. Kembali. Closing itu rumusnya value plus trust. Harus ada nilai dan harus percaya. Dia kalau percaya, berapapun dia akan bayar. Nah, dari sisi kita yang orang AFC-nya, saya selalu bilang gini. Kalau kamu ketemu anak Jokowi patah tangan dengan anak tukang becak patah tangan, sama-sama pergi ke rumah sakit, bayarnya sama atau beda? Rumah sakit charge-nya pasti sama. They don't care who you are. Makanya orang sangat butuh asuransi. Cuma kan produk kita kan nutrisi, nggak mungkin di cover asuransi kan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di AFC ini kalian mau jalanin bisnisnya, kalian harus kuasai literaturnya. Itu penting banget. Nggak boleh meleset tuh. Gitu loh. Makanya kayak kemarin acara di GWK, kan semua orang rame nih. Waduh, rame banget, semua pada datang, yang toreda-toreda, yang ronin-ronin gitu kan. Gue lihat cici-cicinya cantik-cantik nih, bahkan ada koko-koko gitu kan. Ketika acara Jogja, di mana mereka? Nggak ada yang datang. Bahkan sebagian dari mereka sudah tidak menjalankan lagi. Bahkan achiever-achiever ini sudah tidak nongol lagi. Apa karena mereka puas? Apakah karena mereka bosan? Apakah mereka apa? Saya nggak tahu. Karena mungkin mereka menjalankannya sebagai second liner, bisnis sampingan mungkin pas COVID, musiman gitu ya. Atau apa. Tapi buat kita di sini yang di Zoom, yang lagi dengar saya ngomong hari ini, kalau kalian fokus deh. Kalian tidak akan menyesal gitu. Kalian akan salib semua teman-teman kalian yang lagi jaya hari ini. Percaya saya. Karena 10 tahun lagi, uang itu akan jauh berbeda. Nilai bonusnya, besarannya, skill kalian pun akan jauh berbeda. Matangnya pun beda. Contoh ya, yang seumuran saya nih, yang 30-an lah ya. Tahun 2005, let's say 2000 awal 2005. Ada yang tahu dong pakai Nokia 8310 atau 8250 itu bagusnya kayak apa? Berapa harganya hari itu? 2,5 juta. Kalau 8310 itu mungkin 3 juta something ya. Itu HP jadul loh. Uang segitu tuh lu dapatnya HP cuma tidurit. Hari ini 3 juta lebih, lu bisa keliling dunia itu HP. Bisa foto, bisa video, bisa zoom kayak gini gitu kan. Lu pakai Nokia nggak mungkin bisa. Gitu, nggak mungkin terjadi malah gitu. Nah, jangan khawatir sama apa yang kalian lagi kerjakan hari ini. Niko bilang, MLM itu rezeki orang beda-beda. Ada yang rezekinya di depan, ada yang rezekinya di tengah, seiring perjuangan dia. Ada yang rezekinya di ujung, setelah sekian tahun baru meledak, seperti saya bilang tadi, 15 tahun kerja, bangun jaringan, baru itu dia dibayar 1M. Gitu. Nah, kita nggak pernah tahu kan. Nah, teman-teman, apakah di sini pada ngedown atau pada apa gitu, saya kan nggak pernah tahu ya, karena kita nggak pernah ketemu juga. Saya juga toreda yang nggak pernah nongol, terus tiba-tiba saya diminta untuk bawain training, oke, nggak apa-apa gitu kan. Saya kalau di LP Bali sih saya biasa naik panggung gitu, cuma kalau di Zoom kayak gini, apalagi dari kantor, ini my first time gitu loh. Nah, ketika kalian yang sudah samurai mungkin sudah puas, oke lah, samurai you pasti puas gitu loh. Somehow Ronin pun you pasti puas. Tapi ketika kita yang belum toreda, kita yang udah bertahun-tahun belajar, udah kesana kesini, nggak achieve juga, jangan you kecil hati. The best is yet to come. Waktu kalian tuh belum sampai. Tunggu aja. Stabilkan aja. Percaya saya gitu.
Nah, karena saya udah singgung topik ini, gambar ketiga mungkin Pak Angga bisa kasih keluar slide-nya. Nah, kalian lihat, kalau saya tidak mencoba, mereka tidak akan ada. Yang sebelah kiri, kalian tahu itu yang saya sebut tadi, namanya Pak Pendeta Agus Purnomo. Yang paling atas itu Pak Heros. Yang bawah itu namanya Pendeta Irot Lewi. Nah, saya akan berbicara khusus ke dua orang yang di bawah ini. Pak Agus Purnomo ini sudah banyak cerita lah ya, udah banyak yang tahu lah, dia stroke 7 tahun, bahkan mustahil untuk sembuh sudah di umur dia yang segini, dan teknologi kedokteran pun saya rasa dia sudah bolak-balik rumah sakit Sumber Waras kalau nggak salah, saya udah berkali-kali juga nggak ada pemulihan. Nah, yang sebelah kita itu yang di bawah itu juga unik, itu kakek pendeta yang umurnya sudah 60-an tahun, penyakitnya lengkap. Dia ada diabetes, dia ada darah tinggi, dia juga ada MAH, dia juga ada asma, jadi dia nggak bisa kena AC. Nah, 4 penyakit dia ini diperparah dengan dia kena COVID Delta, plus akhirnya dia kena stroke karena pengentalan darah. Saya ada fotonya yang lain, cuma saya nggak pasang di sini. Nah, waktu kita ketemu di AFC, dia malah beli ini untuk istrinya awalnya gitu. Nah, istrinya itu kena stroke, pecah pembuluh darah, dan itu sudah 4 tahun berlangsung. Dan dokter sudah bilang, ini kondisi terbaiknya. Nah, waktu saya ketemu dia, saya bilang, Pak, coba diterapi, Pak. 6 bulan, saya bilang. Dia sudah pernah minum sebelumnya dari orang lain, tapi akhirnya dia beli produk dengan kita, terus coba gitu. Ya udah 6 bulan coba. Amazingly, anggaplah sekitar 8 bulan lah ya total. Waktu saya ketemu dia tuh wajahnya agak miring gini, lehernya kaku kan, terus tangannya begini. Ciri khasnya orang stroke, wajahnya agak hitam, gampang keringetan, dan ya pasti pincang sebelah lah, itu sudah pasti gitu. Sekarang dia sudah jalan, kakinya normal, lalu tangannya sudah lemes, hanya jarinya saja nggak kembali, jadi harus dibuka ujung. Gitu loh. Mulutnya sudah tidak mereng lagi, dan giginya udah nggak keropos. Karena kan waktu itu kan dia kena obat dokter keras kan sudah keropos. Dan dokter Yudi Bushido kita sudah lihat itu. Sudah lihat itu hasilnya. Dan saya bawa mereka. Gitu loh. Jadi ketika kita mau konsisten, kita mau terus usaha, kita pasti akan sampai kok, cepat atau lambat. Nah, tipe saya berpikir jangka panjang. Apa yang saya dapat di AFC ini mungkin saya bisa ganti, misalnya saya bisa ganti mobil keren deh. Let's say sebut apa ya, mungkin HR-V atau HR-V di atas atau apa gitu. Tapi saya ngerasa kayak kalau semua achieve saya ini saya hanya nikmati untuk saya, nggak keren dong. Jadi saya share. Nah, each of them akhirnya mereka juga berkesempatan punya kendaraan, dan kendaraan ini saya pasangin logo stiker itu. Ada AFC-nya. Jadi kalau kalian ke Pontianak atau kalian yang pernah ke Bali, kalian pernah lihat mobil dengan logo stiker sebesar itu tulisan AFC, baik di kaca belakang atau di pintu samping atau di kap mobil depan, itu pasti jaringan saya. Garansi sudah. Tidak mungkin jaringan orang lain itu. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang sebagian yang saya achieve di bisnis ini. Nah, ketika saya merasa saat ini apakah saya puas? Saya sih nggak puas ya. Saya masih banyak impian yang saya mau raih, banyak yang saya kejar gitu kan. Nah, bagaimana saya bertahan dan berjuang di sini? Ya, salah satu menjaganya supaya dia tetap eksis adalah ya jangan berhenti, you don't stop gitu loh. Keep learning, tetap jalanin bisnis ini, dan memang sebenarnya kalau dibilang mudah kok. Hanya memang waktunya aja belum tepat gitu loh untuk sesuatu dan lain halnya. Jadi kalau dibilang ada nggak sih cara Jitu jalanin bisnis AFC? Cara Jitu dapat duit mungkin bisa belajar sama Uda Bushido. Tapi saya tanya Bushido, saya tanya beberapa Bushido lah ya, saya ngobrol, saya sharing sama mereka. Saya tanya yang Daimyo, saya tanya yang Shogun dan segala macam. Intinya cuma satu sih, jaringan dan pemasaran. You never walk alone, you never work alone. Kalau kamu kerja sendiri, ya kamu hasilnya gitu-gitu aja.
Tapi kalau kamu bangun jaringannya, berubah total. Jadi kalau di LOP yang biasa saya bawa tuh saya biasa ada gini. Saya punya jurus males nih teman-teman, gitu loh. Saya mau share jurus males nih. Nah, jurus males saya ini mungkin bisa berguna buat teman-teman yang ada di training hari ini. Saya bilang gini, oke deh kamu males. Mungkin kamu bilang, ya, saya ini masih kerja kantoran Pak, saya masih ada freelancer Pak, saya masih ini itu Pak, waktu saya nggak cukup Pak, saya belum ada mobil Pak, saya masih naik busway Pak, pokoknya apapun yang alasannya gitu loh. Saya bilang, please, lu sempetin aja tiap hari sharing. Nggak usah closing, tiap hari sharing. Dan the power of mind ya, kita pasang target. Seminggu, nggak usah banyak-banyak. You closing 2 paket aja. 2 paket, please. 2 paket. 2 paket. Lu fokus 2 paket. It's easy, too easy for you. 2 paket. Lu taruh satu di kiri, lu taruh satu di kanan. Kalau you diamond, berarti ini 550, ini 550 dong. Tambah pairing, 1,1 tambah 300. 1,4 bukan? 1,4 dikali 4 minggu. Berapa duitnya? Ada yang bisa tampilin di chat? 1,4 kali 4. Berapa tuh? 4. 1,4, 2,8, 2,8 kali 2. 4,8 juta. 5,6. Wah, langsung. Nah, ini yang sudah pintar berhitung nih. Oke, kita lanjutkan di chat ya. Oke. 5,6 kaliin 12. Berapa duitnya? Ayo, teman-teman. Nah, ini suka nih. Ayo. 5,6 kali 12. Berapa ayo? 5,6 juta sebulan dikali 12 bulan. 67.200 sempurna. Nah, sekarang kalian bikin skema, kalian prospek orang, kalian share ide gila ini ke orang-orang yang malesnya sama kayak kalian. Malesnya sama kayak kalian. Paling banter seminggu 2 paket itu pun sudah hebat. Oke? Sekarang kalian punya 20 orang malas di sebelah kiri dan 20 orang malas di sebelah kanan. Lu udah nggak usah jualan nih. Lu kerjanya cari orang malas aja udah. Pokoknya orangnya malasnya sama kayak lu, pengen kaya tapi malas gitu loh. Dan malasnya berjamaah, lu ngumpul tiap hari dan lu bahas kemalasan lu gitu. 20 orang di kiri, 20 orang di kanan. Tiap-tiap mereka 2 transaksi seminggu, nggak usah banyak. Berarti 20 dikali 2, lu ada 40 transaksi di kiri dan ada 40 transaksi di kanan. Bener nggak? 40 transaksi di kiri, 40 transaksi di kanan. Berapa pairing lu dapat satu minggu? 40 dikali full 300 ya. Karena kan nggak melulu akhir bulan lu baru akhir minggu lu baru input kan. Jadi istilahnya 10 pairing itu masih terjaga lah yang 300 gitu. Bener ya? Berarti lu dapat 40 pairing dikali 300.000. Berarti seminggu lu dapat 12 juta. Bener nggak? Kurang dan lebihnya. Oke? 12 juta lu kali 52 minggu 1 tahun. 12 juta kali 52 minggu. 672 juta, bener tuh? Yakin tuh? Dikonfirm dong. 624. 624 juta, oke yakin. Sih, lihat. Dengan kemalasan yang berfaedah saja, you punya 20 orang di kiri, 20 orang di kanan, 624 juta. Lu udah nggak usah mikir Ronin lah, nggak usah mikir Daimyo, nggak usah mikir Shogun. 624 juta setahun, lu bagi 12, kenyang lo. Bener nggak? Dan itu kamu yang cari loh. 40 orang ini, 20 kiri, 20 kanan, ini kamu yang cari. Kamu jangan anggap itu orang lain cari, kamu yang cari. Oke? Nah, ini cari orang yang malas seperti kita, ngeklik banget. Nah, ini 40 orang malas ini kamu yang cari. Nah, kamu bayangin kalau 40 orang ini juga pengen kayak kamu. Dengan uang segitu, maka mereka akan cari 40 orang malas berikutnya ke bawah. Berapa yang dapat? Saya tanya, kalau you malas kayak gini, you masih mau kerja kantor, saya nggak ngerti lagi. Benar? Setuju ya? Yang setuju sama saya, bisa tolong di chat. Ayo. Setuju? Oke, thank you. 1 setuju.
2 setuju, 3 setuju, 4 setuju, 5 setuju. Oke. Bayangkan gitu loh. Kalian cari aja 40 orang. Nggak susah kok. Toyota, saya ada kemarin saya di Lipo, saya ngobrol sama orang Toyota. Pak, Anda kan kerja di Toyota. Oh enggak, saya nggak kerja di Toyota juga Mas. Saya kerja di GS, Grup Astra, GS Aki. Tahu kan ya, nih sebut merek nih, GS Aki. Terus saya kerja di Kayaba, spare part. Nah, itu shop backer tuh. Nah, Kayaba, lu beli di Shop and Drive lah, ada tuh, gue promoin dah, kan. Terus saya akhirnya kerja di Toyota, Pak, terakhir. Nah, saya tanya, Om, bener nggak Om? Setiap sales Toyota itu harus cari 10 nama baru tiap hari. Oh, Mas, saya koreksi. Nah, dia nggak bilang saya salah nih. Baik dia orangnya, dia bilang, saya koreksi ya, Mas. Jabodetabek, 5 nama baru tiap hari per sales. Lu bayangin Jabodetabek tuh berapa dealer Toyotanya gitu. 5 orang baru per sales. Kalau di luar Jabodetabek 8 per sales tiap hari. Lu kali 365 hari, berapa itu kontak? Nah, apakah kita harus segila sales Toyota? Enggak juga. Kita orang males, bos. Seminggu lu cari satu aja ngeklik sama lu. Begitu lu dapet nih, lu target dia, lu door, udah, lu kunci tuh. Tiap hari lu pepet, bro. Gue ada bisnis bagus nih, gue ada kantor bagus nih. Gue hitung-hitung lihat nih, kalkulatornya segini nih. Lu mau nggak join sama gue? Ayo bro, ini santai banget nih ngerjainnya nih. Ini enak nih sebenarnya nih. Pertama dia pasti nggak mau. Kedua, ketiga, keempat, lu pepet terus mulai, apaan sih? Udahlah, ayo nih. Ini benar bro, ini bagus bro. Karena apa? Teman baik itu paling enak di prospek. Gitu loh. Contoh ya, kalau kita telat bayar pay letter aja, nih bagian susah nih. Saya pernah susah. Lu telat bayar pay letter, itu debt collector-nya nyari lu nggak? Pagi, siang, malam, Pak, gimana? Udah dibayar belum? Bapak kenapa terlambat ini dan itu segala macam kan? Getol banget kan dia. Gitu loh. Dan gue nggak tahu, mungkin di antara member AFC ada yang kerja jadi operator debt collector, gue nggak ngerti gitu. Tapi demikian getolnya dia, Pak, ini tagihannya sekian, Bapak kalau bayar lebih cepat nanti dapat bonus, dapat potongan, dapat apa dan segala macam. Si kita yang digituin aja secara negatif, kita sinting loh. Akhirnya udah cepet dah gitu. Rela pinjem, rela apa udah gini. Nah, kita mau ngajak orang sukses, kita mau ngajak orang dapat duit, kita mau ngajak dia sama kayak kita. Masa nggak lebih getol dari debt collector? Sorry ya, saya lagi semangat ya, lagi marah-marah gitu. Masa lu nggak lebih getol dari debt collector gitu loh? Udah gas terus gitu loh. Ingat, 40 di kiri orang, 20 di kiri orang malas, 20 di kanan orang malas akan menciptakan 52 juta sebulan buat hidup lo. Di Jakarta lo hidup nggak mungkin miskin. Di daerah lo orang kaya, bos. 52 juta sebulan lo naik Innova Reborn. Rumah lo bisa di Ciputat. Setuju? Nah, kalau setuju, gue cek dulu nih. Setuju nggak? Pada setuju nggak nih? Wah, setuju nih. Iya. Dan kenapa harus MLM? Karena harus MLM. Tidak ada bisnis di luar sana yang tidak, yang istilahnya gini, duit lu dibayar berjenjang, bos. Nggak ada. Lu nyeles Toyota nih, lu jualan Lexus, lu jualan Alphard, duit lu gede. Bos, duit lu mungkin gede direct sponsor ya. Supervisor lu dapat nggak? Dapat. Kacap lu dapat nggak? Dapat. Yang punya dealer dapat nggak? Dapat. Masalahnya lu jualannya Toyota, bos. Honda dapat nggak? Bos Honda nggak dapat. Kecuali dia ada saham gitu loh. Bos Suzuki nggak dapat. Bos Cherry nggak dapat. Bos Wuling nggak dapat gitu loh. Nah, lu kalau di AFC, binari, lu deretin tuh Toyota, Wuling, Suzuki, semua segala macam, lu jejerin aja tuh, tiba-tiba ada di bawah jualan Hyundai. Semua dapat nggak? Dapat. Jadi satu-satunya yang platform bisa ngasih lu duit tanpa lu kerja terlalu berat, on the MLM. Gitu. Nah, ini kalau kita belajar keuangan kan. Kalau lu misalnya gaji kantoran nih, aduh gue mau beli rumah. Kalau lu orang Jakarta, lu beli mana sih? Oh, gue beli Dharma Raja.
Atau gue beli sononya Gading Serpong deh, yang murah gitu. Because you don't have the option gitu. You don't have the cash. You don't have the stack of money. Dan lu nggak bisa milih apa-apa gitu. Apalagi misalnya mobil gitu. Aduh, gue ada DP nih 50 juta. Gue beli apa ya? Ya Agya baru mungkin dapat gitu loh. Tapi begitu lu bilang Innova Zenix, Modelista, oh udah lu ngimpi aja, udah nggak bakal dapet. Nah, ketika lu konsisten berbisnis di IFC 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan kemalasan lu ini sangat sangat terintegritas gitu ya. Gue bilang kemalasan lu ini harus berintegritas gitu loh. Lu harus patok ini gitu. Berapa lu dapat? Apa lu mikir lagi mau naik Agya? Nggak mungkin. Bahkan Innova mungkin terlalu rendah buat lu. Mungkin lu kejar itu Bushido tuh, Ardian tuh yang pakai Lexus tuh. Atau minimal lu cari Pajero Sportnya Bushido yang lain gitu. Because you have that money gitu loh. And you don't work that hard as they are. Lu nggak bekerja sekeras mereka. Lu bayangin kalau lu sehari prospek 5 orang, gila nggak lu? Gila, nggak ada. Gini, nggak semua orang mentalnya kuat. Lu Bushido mah enak aja ngemeng naik atas panggung. Oke, kamu harus prospek 1 orang 5. Wah, kalau kamu ditolak 1 kali, kamu sudah goyang. Wah, kamu gimana kayak saya ditolak 100. Biasa-biasa aja. Bos, mental orang nggak sama. Gua ditolak 100, gua ke psikolog besoknya gitu. Lu mungkin tenang-tenang aja pulang tidur. Ada beberapa orang bisa anxiety, asam lambungnya sampai leher, besok dia berangkat gitu loh. So everybody not equal in this part ya. Semua orang tuh nggak sama di bagian ini. Nah, jadi jurus malas gue itu yang gue pakai gitu, dan harus berintegritas. Ya udah, gue kalau ketemu orang satu udah gue pepet terus sampai jadi. Makanya kalau tanya faktor bapak berapa, ya nggak banyak gitu loh. Bahkan tadi yang saya tunjukin itu cuma 3. Nah itu penyumbang kanan saya itu, penyumbang kiri saya ada yang tewas karena dia ganti kerjaan. Tapi it's okay lah gitu. Tapi kanan saya wifi-nya tetap berjalan dengan baik ketika mereka semua berkumpul di sana. Nah, saya punya kemalasan yang seharusnya saya jaga integritasnya gitu. Nah, saya kalau ketemu orang satu prospek saya pepet terus. Begitu saya jadiin, begitu saya pepet dapat, saya jadiin sampai jadi gitu. Dia butuhnya apa sih? Ayo gue temenin, gue prospekin, gue bantuin. Aduh, pokoknya sampai jadi deh. Kalau ekonomi lu melarat pun, ayo deh gue dongkrak sampai lu lolos gitu. Ketika dia sudah lolos, here's your fight. Dia pejuangmu pasti. Nggak mungkin lu lolos. Jadi saya nggak terlalu pusing. Waduh, detik-detik menunggu daimyo gitu. Gue belum sampai. Atau lu bilang, lu kapan samurainya? Oh, nggak usah dikejar, pasti sampai punya itu. Lu kalau seminggu tanpa flashing ya, seminggu 40 kali 300, lu kalau seminggu 40 pairing, berarti lu setahun 2000 pairing kan, samurai udah pasti lewat lah. Bener kan? Di atas kertas lu cari 40 orang males, 20 kiri, 20 kanan, samurai udah pasti lewat. Samurai gendut lagi 2000-an pairing. Nah, bayangkan kalau 40 orang itu berintegritas sama kayak lu. Lu nggak usah takut gak shogun. itu kan di atas kertas ya, boleh coba gitu. Gua kan masih shogun wannabe nih, jadi gua akan menuju ke sana. Tapi gua kira-kira itu begitulah gitu loh. Karena kalau orang sudah ngerti di AFC, udah ngerti bisnis, tuh udah makan duitnya, lu udah tahu enaknya dan segala macam, nggak mungkin kan. Waduh, gue tetap miskin. Pokoknya gue bangga dengan kemiskinan gue gitu. Gue nggak mau ganti kerjaan. Gue tetap miskin. Aduh, I'm happy, I'm proud with my poverty gitu. Gue bangga aja sama miskin gue ini gitu. Nggak ada. Lu dari Toreda lu pasti moronin. Gitu loh. Lu bayangin aja kalau semua achiever lu itu semua pada dan kalau lu misalnya seminggu 5 dikali 52 minggu, ya dikit lagi pada Toreda semua. Kalau lu punya 20 Toreda di kiri dan 20 Toreda di kanan, wah udah kenyang juga lu. 20 Toreda berarti berapa? 2000 ya. 2000 kan? 2000, 4000. 4000 lu cari 1000 lagi lu udah pasti shogun. Nggak mungkin lu nggak shogun. Jadi kemalasan saya ini, resep malas saya malam hari ini yang saya mau bagi ke teman-teman, itu mengantarkan Anda bisa jadi shogun. Nah, apakah saya akan jadi shogun?
Saya sedang berjuang dengan kemalasan saya. Doakan saya teman-teman ya. Oke, siap. Ada yang masih mau tanya nggak? Masalahnya kita belum klik dengan partner bisnis kita. Nah ini benar nih, jadiin hobi. Jadiin hobi itu udah paling benar tuh. Kalau kita belum klik, don't worry. Lu jangan takut nggak klik. Jangan takut nggak klik. Klik nggak klik itu hanya orangnya aja. Kalau dia mindsetnya nggak cocok sama lu, tinggal. Indonesia ini lu punya sekian ratus juta jiwa, bos. Nggak usah takut. Banyak. Lu jual apa aja laku di Indonesia ini. Agama sesat aja laku, banyak pengikutnya. Masa di bisnis beneran masa nggak ada yang ini? Aku mau tanya, apa waktu Bapak cari bisnis itu klik nggak? Atau sahabat terus? Sahabat terus. Kalau yang klik oke, nggak klik tinggal. Pak, partner yang pertama masih jalan bisnis. Ada, lagi ikut Zoom. Mostly kerjaannya offline ya Pak. Iya. Saya ganti prinsip. Saya pakai sistem Osama Bin Laden. Diam-diam tahu-tahu WTC runtuh aja udah gitu. Jadi nggak usah banyak pansosnya. Jadi jalankan walaupun tidak ngoyo, namanya kalau hobi pasti dilakukan. Kalau itu passion, kalau itu hobi, lu jalaninnya enteng, lu nggak ada beban, lu nggak ada pikir. Oke, kalau share kata yang tepat untuk mengganti kesembuhan, pulih, gitu loh. Nutrisi itu membantu pemulihan. Saya masih takut prospekan, jadi kerjakan posting-posting doang. You wajib prospek, kalau nggak prospek, you nggak mungkin dapat downline. Karena kepercayaan orang hari ini ya, mungkin kita bisa percaya sama influencer yang kita tonton tiap hari karena lihat konten, tapi nggak sama dengan lu datang ke rumah dia, lu ngopi sama dia, lu ngobrol sama dia, itu nggak sama. Trust me man, it's not the same. Lu nyari sobat karib itu karena kebiasaan ngopi sama lu, ngerokok sama lu, makan indomie sama lu, makan mie ayam sama lu duduk sama dia, lu cerita, lu sharing, lu berbagi borok, berbagi kebusukan, lu ceritain orang dan segala macam. That make you so close gitu loh. Nah, ketika itu close, itu dekat, itu rapat, dialah aset terbesarmu di jaringan. Berbagi borok, yes. Karena Indonesia kan doanya gibah ya, kalau nggak gibah kan nggak seru gitu loh. Kalau posting gini, kalau posting doang sudah kaya, lu cek deh Pak. Saya beberapa teman ada yang YouTuber dengan penghasilan fantastis ya. Kan kelihatannya gampang kan, cuma posting doang. No, di belakang itu gila dia. Dia harus bikin konten, dia harus meeting sama kru siang malam, diteleponin, endorsan. Bahkan beberapa dicerita gini loh. Gue gila nih, pusing gue. Banyak barang udah diantar ke rumah, tapi gue lagi ngamut, mau bikin videonya, mau bikin endorse-nya, mau bikin kontennya, gue sampai gila. Gitu loh. Ada yang sampai bilang, aduh gue udah darah tinggi tapi disuruh makan daging mulu. Gue gimana nih kalau mati pas syuting gimana? Sih, bayangkan. Mereka tuh kerjanya nggak seringan kita gitu loh. Kita tuh kerjanya udah sangat ringan. Masih susah untuk pepetin terus orang yang kita ajak. It must become from your heart. Kalau kita mau dapetin partner untuk kerja bisnis, mati pas syuting. Lu dateng aja duduk, nggak usah ngomong AFC. Lu datang, lu ngopi, lu ngobrol, dia kan lihat lu bingung kan. Bos, kok lu nggak susah-susah sih bos? Gue nih susah loh. Gue begini. Lu kayaknya enak-enak aja. Oh ya bentar, sorry bu. Aduh, konnichiwa gue baru masuk. Apalagi lu kalau misalnya rokok, ngodut gitu kan sampai tengah malam kan, 00 sekian gitu. Oh sorry bro, konnichiwa gue nggak banyak nih, 600.000 hari ini. Gitu. Not bad. Dia akan mikir, 600.000. Dapat dari mana 600.000? Gue jadi slot aja tekor mulu gitu kan. It's something gitu loh. Jadi itu lu mesti datang dari hati. Lu pepet dia bener-bener bahwa dia itu soulmate lu gitu. Pasti jadi. Kecuali kalau lawan jenis ya agak hati-hati ya. Lu ke tengah malam itu bubar gitu loh. Lu ganti bini nanti ujung-ujungnya. Mau tanya bos, kita fokus di pasien atau pebisnis? Both. Dua-duanya. Pasien itu pengguna akhir kita. Pebisnis yang gulung jaringannya. Network, marketing.
Jaringan dan pemasaran itu dikerjakan pebisnis, bukan pasien. Ada pasien yang bisa jadi pebisnis? Ada. Ada pebisnis yang akhirnya jadi pasien? Lebih banyak. Jangan khawatir. Lu prospek aja itu pebisnis. Udah pasti jantung, udah pasti stroke. Karena apa? Adam dan Hawanya itu udah pasti nongol duluan. Kalau nggak diabetes duluan, pasti darah tinggi duluan. Udah pasti tuh Adam dan Hawa tuh pasti bersatu mengeluarkan keturunan-keturunannya. Kalau lu gula darah, otomatis darah lu kental, nanti lu ada stroke iskemik, nanti lu bisa kena ginjal, nanti lu kena jantung, penyumbatan, pembuluh darah, stroke, ya macam-macam. Pokoknya itu dua tuh pasti datang duluan. Jadi lu nggak usah takut, prospek aja. Gitu. Yang hari ini nggak beli, besok beli. Yang hari ini nggak beli, nanti beli. Pas saya lagi Zoom gini aja udah ada yang mesen nih. Cuma saya lagi Zoom kan, jadi saya nggak tanggepin dulu gitu loh. Gimana caranya membuat orang yang nampaknya semangat-semangat dalam ngobrol, tapi ujungnya PHP doang kalau udah. Karena dia tidak percaya dirimu. Selesai. Karena dia tidak percaya. Dan apa ya? Kadang-kadang ada orang itu yang karena teknik komunikasinya pinter, dia lu ngobrol nih soal FC gitu kan, terus semangat dong. Wah, gue jadi cerita semangat nih. Dia juga semangat nih, bantuin lu, dia ngomporin lu, bakal lu terus nih. Tapi sebenarnya dia nggak mau join. Ada juga, lu nggak usah lama-lama sama orang kayak gitu, tinggal aja. Nggak usah khawatir, gitu loh. Dan untuk orang yang mungkin lu anggap cocok, tapi ujung-ujungnya nggak cocok, based by berdasarkan pengalaman ya. Downline pertama saya itu sangat tidak oke untuk jualan MLM. Udahlah bapak tua, orang Jawa, kulitnya hitam, rambutnya putih, jalannya pincang, tapi omsetnya bos ngeri. Jadi jangan selalu melihat orang yang good looking, mungkin ngomongnya pintar atau apa. Tiap-tiap orang tuh ada daya tariknya sendiri, ada charmingnya sendiri. Nggak usah khawatir. Nah, yang PHP cepat mati ya, jangan sumpahin lah. Kalau bisa dia hidup minum produk lebih bagus kan, gitu loh. Karena even dia nggak join pun, ujung-ujungnya dia beli kok. Gitu loh. Saya punya satu temen, dia bilang gini, bro, lu awas lu ya kalau join AFC lu ya. Gue nih udah diprospek nih sama Budi Darwin, Bushido. Waduh, gua gini tuh Budi Darwin tuh. Gue iya aja. Pas gue masuk AFC, dia bilang, bro, gue join lu dong. Gue beli diamond berapa? Jadi you never know gitu loh. Mau orang kayak Bushido kita Budi Darwin nggak bisa prospek dia, gue ketika masuk dia bisa join sama gue. Kenapa? Spiritnya beda gitu. Mungkin dia ngeliat gue semangat pas hari itu, jadi nggak tahu kan yang dia beli gitu kan. We never know. Sharing aja lost doll. sorry. Biasa gue kalau udah lepas obat gue habis ya agak gini lah, harap maklum ya. Untuk sakit stroke bisa membaik di 3 paket bulan maksimal, berapa bulan membaik. Stroke itu masing-masing. Ada yang stroke 2 minggu langsung sembuh. Ada yang stroke 6 bulan sudah oke. Ada yang stroke, saya dapat kasus satu kemarin gini. Ini ibu minum obat pelangsing. Dan dia memang gula darahnya udah naik turun. Nah, ketika dia minum obat pelangsing bodong yang tanpa BPOM dan segala macam itu, diam-diam di belakang suaminya, akhirnya dia kena stroke. Kita genjot produk dong. Dia kena stroke sebelah kiri. 2 minggu, kirinya hidup. Langsung tangannya jalan, langsung kakinya jalan. Tiba-tiba habis diposting, besok kanannya yang kena. Dan setelah kena yang kanan ini fatal. Sampai sekarang masih belum pulih, dan dia baru bisa ngomong waktu dia kena kanan. Nah, apakah itu berarti obatnya tidak manjur? Tidak juga. Kan namanya pembuluh darah. Makin halus, makin kecil ketika dia masuk dan dia tersumbat di situ, mau dibongkar pakai apa kalau nggak selain pakai produk? Ya kita mesti sabar, ya kita tontonin aja. Ini kan baru 4 bulan. Ya baru 4-5 bulan lah, belum 8 bulan kan, belum 6 bulan kan. Ya kita tunggu aja. Pokoknya periodenya 6 bulan. Itu aja ngitungnya. Gitu loh. Karena dibilang, kalau saya sudah minum Pak, tapi nggak sembuh-sembuh. Lo ke dokter 4 tahun juga pasti nggak sembuh. Hanya dokter manapun di Indonesia ini, kalau orang sudah stroke 1,5 tahun tanpa nutrisi, tanpa asupan, tanpa dikasih macam-macam yang benar-benar high nutrition ya, untuk badan, untuk bisa recovery, untuk regenerasi sel, tamat.
Hanya dokter kan nggak tega, tetap aja dikasih resep. Makanya, Bu, minum vitamin sarap ya, minum ini, minum ini. Pada dasarnya dokter sudah tahu itu nggak mungkin sembuh, Bu. Gitu loh. Ada yang tanya-tanya, pas tanya harga kendor deh, sampai dia bilang, oh kalau yang tanya harga kendor nggak apa-apa. Gini loh, mana ada sih lo merusak tubuh berbelas tahun, berpuluh tahun, begitu sakit lo solusinya kayak beli Paramek. Udahlah bullshit, lewat aja, skip. Yang penting udah kasih jelasin, lo sudah edukasi, dia ngerti, kalau mau nanti dia akan beli. Bagaimana kalau ada yang mau konsumsi saset, lihat produknya dulu. Saya punya program tuh saya ecer. 6 saset saya jual 500.000. Saya nggak pernah bilang saset, saya bilangnya dosis. Saya boleh nggak beli saset? Oh maaf Bu, kita nggak jual yang saset, kita jualnya dosis. Oh dosis ya, dosis berapa? Oh dosisnya saya untuk 3 hari Bu, ini ada 6 bungkus. Kalau Ibu mau coba santai, Ibu boleh minum selama 6 hari, 1 hari 1. Kalau nggak ada perbaikan, Ibu nggak usah lanjut lagi, nggak usah beli yang paket, tapi biasanya Bu pasti ada perubahan. Nah, kalau Ibu mau lebih dampaknya maksimal, ini untuk 3 hari, Bu. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Pasti luar biasa. Untuk pengentalan darah, kaki bengkak, dan luka. Ini ada iskemiknya, ada luka, dan segala macam. Satu paket bisa ada perubahan, Bang. Tergantung. Jangan paksa. Kita tidak boleh yakinkan orang satu paket pasti ada perubahan. Satu paket pasti membaik secara fisik, lebih segar, dan lain-lain. Yes. Perubahannya besar? Tidak juga. Mungkin tidak berubah sama sekali. Makanya kita selalu ikutin patennya 6 bulan. Tapi satu paket mungkin ada perubahan? Mungkin. Bisa, bisa. Untuk kanker hati, oke. Saya member baru, Pak. Saya sering prospek, tapi selalu ditolak. Bahkan belum pernah closing. Saya akan terus semangat. Harus bisa. Kamu udah dengar Zoom saya malam hari ini. Nggak mungkin kamu gagal. Ingat ya, belajar literatur yang benar. Ya, jangan pernah jual saset, jual dosis. Kecap manis saja, kampel sama jerigen beda kan harganya. Lebih mahal kampel daripada jerigen. Ya udah, jangan paksa. Ngapain lu jual saset? Pak, yang 3 hari itu sepasang subah semua atau subah utsu? Campur aja, subah utsu boleh, subah semua boleh, utsu semua boleh, SOP 100 semua boleh. Saya biasa malah jual SOP 100. Sistem terapi minim 6 bulan. Yes, harus 6 bulan. Chiropractor aja sekali datang, wah ini nggak bisa sekali, ini harus 5 kali. Ngapain pusing? Yang 3 hari itu harga 500.000 ya. Yes, karena kita nutrisi paten dan kita satu-satunya di Indonesia yang nutrisinya bisa dipakai untuk pengobatan. Nah, itu aja ngomongnya, gampang. Coba Pak prospek tadi saya akan coba. Ya harus coba. Tidak ini cara prospek saya ini bukan berarti yang paling jitu. Tapi jitu ya mungkin juga gitu kan tergantung orang-orangnya gitu loh. Jadi pasti bisa lah, jangan khawatir gitu loh. Masing-masing orang akan menemukan gayanya, stylenya, caranya gitu. Ada yang lemah lembut. Halo, assalamualaikum, ibu lembut gitu. Kalau saya kan nggak bisa, saya kan begitu meledak-meledak kan jedor begitu kan. Jadi kayak semangat gitu. Apalagi kalau ketemunya orang Batak kan, mas barang kau bagus. Bapak jangan nggak percaya pak, barang saya ini pasti bagus gini. Wah saya bisa tambah meledak-meledak gitu loh. Bisa kayak orang mau berantem nih, bisa gebok-gebok kan nanti. Oke, ada yang masih mau nanya? Jadi what next? Kalian jangan pernah menyerah di sini. Jangan pernah puas dengan apa yang dicapai. Bertahan, berjuang gitu loh. Bertahan itu bukan berarti kita bertahan nggak ada omset, bertahan sampai expired, bertahan gitu. Itu bodoh sih. Gitu loh. Berjuang terus nggak closing ya. Kalau nggak closing berarti ubah caranya gitu. AFC ini kasih ruang di mana kalian itu bertumbuh dan kasih ruang di mana kalian itu harus gagal. Karena di dalam gagal itulah kamu melihat dirimu yang sebenarnya. Kamu harus perbaiki dari sisi yang mana. Kalau kamu tidak pernah gagal, kamu nggak akan tahu alertnya itu di mana. Gitu. Alarmnya berbunyi di mana. Gitu. Nah, kalau kamu bilang hari ini, kenyataannya susah. Tidak, kenyataannya mudah. Konsistennya yang susah. Makanya kamu bisa konsisten nggak? Gitu. Kalau bilang kalau misalnya kamu nanya cara jitu, tadi saya sudah jelaskan. Itu sangat jitu, itu sudah. Tambah lama orangnya tambah banyak, berarti yang ngobrol pasti lanjut. Emang ada berapa sih sudah yang masuk? Oke, kanker hati ya.
Kanker hati ya, kanker itu kan menyimpan zat yang bisa berfungsi untuk darah, terus dia juga ada ruang untuk menampung zat purin dan segala macam. Selama UTSU dan subanya berjalan 6 bulan, harusnya livernya membaik. Kecuali memang dokter sudah vonis, misalnya, Pak, maaf, livernya sudah mengeras, fungsi hatinya sudah tinggal 4%, ya udahlah itu banyak doa aja lah, udah pasti siapin peti lah. Biasanya berangkat gitu, tapi kan kita nggak pernah tahu, ada aja yang hidup gitu kan. Pak, kalau jawaban pasien masih minum obat dokter dan dokter tidak mengizinkan pemberian selain obat dari dokter, ketemuin dokternya, itulah kau bisa prospek dia. Ketemuin dokternya, Pak, saya temuin dokternya, Pak. Saya ngomong mewakilkan Bapak. Saya mau tunjukin ini nutrisi MIMS yang bagus, jadi saya bisa dapat rekomendasi dari dokternya. Kalau udah dokternya izinkan ya sudah, karena kita ini kan hanya dibentuk sebagai konsultan kesehatan dan pemasar produk dan pemain jaringan. Dokter punya lisensi, jadi dia seperti Tuhan di bumi. Saya enak jigong dia aja mau ngomong apa juga pasti di ACC gitu loh. Nah, kita kejar yang punya lisensinya gitu loh. Nah, kalau pas kamu ngomong ketemu dokternya terus dokternya join, ya kan rezeki kamu juga toh. Yang harusnya kamu prospek pasien malah kamu dapat dokternya gitu loh. Cara meyakinkan orang yang mindsetnya selalu ke MLM itu gimana? Oh, yang maksudnya mindsetnya mungkin jelek gitu ya, ngelihat MLM jelek atau apa gitu. Gini, MLM itu platform, cara gitu loh. Kalau misalnya jelek ya orang bisa memanfaatkan kan ini. Misalnya gini, mobil yang sama misalnya Innova kalau jadi taksi kan menghasilkan uang. Tapi Innova yang sama kalau pakai ngerampok sama-sama Innova kan? Gitu loh. Jadi kita adalah perusahaan berintegritas. Jadi bilang dia gini, kita adalah perusahaan farmasi, bukan MLM. Dijalankan secara MLM, yes, karena kita mau jual franchise. Makanya harus MLM. Tapi aslinya di Jepang, kita perusahaan farmasi. Kita nggak MLM. Gitu. Bagaimana caranya memprospek orang yang tidak sakit? Ya suruh dia cari orang sakit. Gampang toh. Dia nggak sakit. Jadi Indonesia tuh lucu. Kalau kita jelasin soal nutrisi, dia merasa dia sehat, dia nggak butuh. Padahal di luar negeri, lu minum nutrisi supaya lu jangan sampai sakit. Di sini kebalik. Sudah sakit, mampus-mampus, baru dia mau beli nutrisi. Minumnya dosis tinggi. Ya puji Tuhan juga lah. Jadi kaya kita. Kemarin ada yang coba paket 3 hari, Pak. Bilang nggak ada perubahan. Bahkan yang 2 saset dikembalikan. Gimana nih, Pak? Ya sudah beli, masa dia kembalikan? Kan kebangetan dong. Nggak bisa lah. Ya, kalau dia baru minum, makanya saya bilang kan, dia sakitnya bertahun-tahun. Dia mau minum setelah minum 2 hari, dia bilang dia mau ada perubahan. Jin 1001 malam aja nggak bisa begitu. That's no make sense gitu loh. Lu cekokin badan lu gula, Coca-Cola dan segala macam, terus tiba-tiba lu kena stroke, iskemik, miring, kurang tidur lah, apalah segala macam. Terus lu minum 4 saset suba lu mau sembuh. Wah, agak gila, suruh dia ke dokter, mungkin dia ada gangguan kejiwaan, bukan gangguan yang lain. Sekarang 268, Pak. Pak, kita las 3 pertanyaannya. Oke. Pak, pernah nggak ada pasien yang selalu cairan di paru-paru? Ini banyak kasus sih ya. Tapi kalau cairan di paru-paru ini biasanya orang yang sudah ada jantung. Itu namanya kardiogenik. Kardiogenik dilatasi kalau nggak salah saya. Kurang lebih begitulah namanya. Saya lupa. Nanti saya mau ada di buku dulu. Jadi itu karena memang jantungnya bermasalah. Jadi paru-parunya ada cairan. Kasih suba-utsu aja. Itu nanti hilang kok. Tapi ingat ya, selalu kita bilangnya 6 bulan gitu. Kalau anak kecil lahir dari kecil cacat di umur kurang lebih 2-3 tahun karena bermain jatuh sepertinya lumpuh. Apakah KFC bisa? Kalau dia jatuh harus dibawa ke fisioterapis atau ke dokter osteopatik. Cek, takutnya dia ada di sakrum atau di lumbarnya terjepit atau apa, jadi dia menghempit saraf sehingga kelistrikan tubuhnya tidak berjalan maksimal. Nah, itu biasanya di chiropraktik juga bisa. Oke. Bagaimana pemberian produk pasien yang sedang koma? Itu pernah terjadi. Itu kan pakai feeding tube. Diminumin aja. Gitu loh. Diminumin aja. Misalnya kan gini. Oke, ini bagus nih. Kalau dia udah koma, udah nggak bisa makan, udah nggak bisa apa-apa kan dikasih feeding tube kan. Nah, biasanya kita kalau udah bawa produk kan mundur teratur dong. Waduh, udah nggak bisa ditabur di bawah lidah nih. Kasian nih gue nih nggak bisa jualan. Justru kalau dia udah koma, itulah kesempatan lu jualan. Lu panggil dokternya, lu panggil susternya, lu bilang gini, rumah sakit sudah menjalankan protokol pasang feeding tube, pasang selang untuk makan.
Sekarang tanya, rumah sakit punya nggak makanannya untuk dimasukin? Kalau rumah sakit tidak punya, maka kita punya. Karena rumah sakit pasti nggak punya. Kita punya. Nah, caranya gimana? Untuk orang sakit, jangan segan-segan. Saya biasanya 4-8 bungkus, saya aduk dengan air, terus baru saya suntikin masuk ke dalam. Punya saudara stroke ringan, sudah kurang lebih 8 tahun. Dan juga punya lupus tidak pernah tuntas. Pakai yang mana? Tetap Suba Utsu. Jepang sudah atur begitu. Regenerasi baik karena imun bagus maka regenerasi pasti baik. Jadi itu semua udah suami istri dia. Aduh, saya sudah diingatkan. Satu lagi. Terima kasih semua banyak. Kalau anak cacat bawaan, kalau dia masih muda, masih kecil, masih berproses, bisa kasih aja Suba Utsu. Saya ada tangani orang yang gini, kalian tahu Lionel Messi kan? Lionel Messi itu kan lahir spesial dia sebenarnya, anak cacat itu. Tapi karena kemampuan regenerasi selnya membaik, maka dia bisa pulih dan bisa jadi pemain bola seperti sekarang. Ya itu semua ya ada anugerah Tuhan tersendiri. Tetapi yang pasti percayalah dari nutrisi bisa dikerjakan. Jangan khawatir. Punya teman, oke ini terakhir ya. Saraf kejepit. Tergantung kejepitnya gimana. Bisa dibawa ke fisioterapis dulu atau ke dokter osteopatik. Bisa di scan dulu biar ketahuan. Punya teman kerja katanya saraf kejepit, sekarang kaki kiri atrofi dan pincang. Bagaimana cara meyakinkan teman untuk minum produk? Nah, dia ini saraf kejepitnya jatuh atau bagaimana? Kalau dia jatuh, ya dia ke fisioterapis, ke chiropractor, ke dokter osteopatik. Tapi gini logikanya, kalau untuk meyakinkan dia untuk minum produk, bilang gini, bro, ketika tubuh bos sekarang sedang tidak seimbang seperti ini, you need better nutrition. Karena tidak ada yang bisa membobol blokade saraf kalau tidak pakai nutrisi yang benar. Karena kalau obat saraf doang, ya obat saraf kan hanya bersifat sementara, sintetik kan ya. Begitu masa ininya sudah selesai, sudah dia beres di situ gitu. Sedangkan nutrisi kan bersifat permanen. Contoh ya, kalau kita bicara hal-hal sekedar saraf. Kalau misalnya dia kena jantung, udah pasang ring, saya udah pasang ring nih. Kata dokter, saya udah nggak boleh minum ini lagi. Oke, lu minum obat dokter untuk mempertahankan jantungnya sumbatan ringnya. Tapi memperbaiki saluran pembuluh darahnya, lu pakai apa? Itu aja jawabnya. Tanya dokternya. Nah, dokternya bilang nggak ada, pakai produk kita. Lewat dokter, pasti bisa. Aduh, makin banyak nih. Nggak apa-apa, Pak. Ini kalau lebih banyak, biasanya ini pasti pertanyaan-pertanyaan tentang produk. Biasanya saya arahkan untuk di hari Sabtu, ya kan? Oke, tapi ini boleh ya dibahas ya. Nanti kalau udah Boleh. itu timekeepernya tolong dikasih tahu aja, nanti kita cut ya. Siap. Oke, Pak, gimana tadi kalau pasien yang koma? Pasien koma, saya ulang ya, ini semua teman-teman dengerin. Ini kasus yang memang banyak ditanya, tapi nggak pernah dapat gitu. Pasien yang koma, itu pasti pasang selang untuk makan, feeding tube namanya. Nah, setelah dipasang, rumah sakit itu tidak punya produknya atau asupannya untuk disuntikan ke atau dikasih makan atau diasupkan ke pasien. Biasanya kalau pasien BPJS atau kelas miskin paling dikasih susu. Kalau kamu minta nutrisionis, kamu panggil dokter gizi, dia nanti akan ribet tuh. Bayam di blender, campur daging, campur tete bengek, dan segala macamnya, itu yang disuntikin. Nah, lu bayangin, udah bayar mahal, mampus-mampus, capek. Lu mendingan Suba Utsu, sobek 8 bungkus, lu kodak air, lu semprot beres. Kan gampang ya. Betul? Nah, oke. Itu yang koma tadi, saya sudah jawab ya. Pak, tadi kayaknya mau bahas foto di bagian bawah 2 mitra Bapak, apa saya terlewat ya? Oh, sorry. Pak, gimana pasien yang koma tadi sudah? Kalau diabetes, kaki kiri sudah dipotong, lukanya nyebar kaki kanan, dan sudah ada luka kecil. AFC bisa. Dosis tinggi, 2 saset per 4 jam selama 1 bulan full. Tapi biasanya di bawah 1 bulan, 2 minggu pun sudah oke. Dan dikasih oleh sensei suruh, terus bawa ke klinik yang bisa perawatan luka diabetes. Harusnya hilang. Saya ada beberapa pasien begitu. Tidak jatuh, tiba-tiba pas sakit sudah terapi dan segala macam. Itu pasti ada yang kejepit. Tapi bisa kasih minum Suba, coba aja. Ingat 6 bulan ya. Pak, Bapak dokter ya. Saya itulah karena di AFC kan lu harus total kan. Saya tuh nggak belajar bagaimana achieve Bushido. Saya belajar bagaimana produk ini sampai ke tangan customer. Otomatis saya harus belajar literatur kedokteran kan. Jadi kalau orang bilang saya kayak dokter, I don't know, tapi
Saya belajar sangat keras supaya saya lancar jual barangnya, jadi lebih gampang gitu. Kalau tumor ganas sudah dioperasi, bagaimana cara minumnya? Tumor itu sebenarnya jangan dioperasi, kalau kata dokter Yudi, karena tumor yang dioperasi itu pasti biasanya menyebar. Lihat dia kalau dia ganasnya banget, kalau tumor sih biasanya saya kasih aturan dosisnya pagi 2, sore 2. Pagi 2, sore 2. Gitu. Pak, penyakit anyang-anyang. Wah, apa ini penyakit anyang-anyangnya? Nanti saya coba cek dulu ya. Anyang-anyang nih, bingung juga saya. Oke. Oke. Wah. Belum sempat baca satu timpa terus. Mas, ada member kena kanker serviks, terus sekarang sudah berbaikan, tapi sekarang malah kena di kakinya, nggak bisa berdiri. Kasih 3 usu, 3 suba. Ini 3 usu, 3 suba sekali aja atau langsung minum? Kalau dia berjuangnya jangka panjang, dosisnya jangan terlalu tinggi. Kasih aja 2 pagi, 2 sore. Kalau dia kronis gawat, udah semaput kayak mau mati, misalnya gini, dia kena stroke nih, terus abis itu dirawat di UGD kan, nah itu kan nggak ada asupan, dan dia kan sarafnya kan tiba-tiba terhenti, putus, atau tersumbat, atau apa, nah itu genjot dosisnya gitu. Kalau udah digenjot dosisnya, itu biasanya cepet. Kayak gitu. Bantu jawab untuk dosis lumpuh, pengalaman anak saya lumpuh, after minum 8 bulan, bisa jalan normal 3 sesi. Anak saya usia 18 tahun. Oh ini oke, sini sudah dijawab kok dosisnya. Kalau diabetes sudah amputasi, gimana bisa minum? Kalau diabetes sudah amputasi, wajib minum. Gini, kalau pasien diabetes ya, saya kasih ringkasannya gampangnya gini. Diabetes itu terjadi karena gula darah yang tinggi. Nah, gula darah tinggi mengakibatkan darahnya kental, sehingga kualitas darahnya turun. Nah, itu biasanya ada stroke iskemik dan lain-lain. Jadi, obat dokter itu hanya menekan gula darahnya saja, tidak lebih, tidak kurang. Di situ saja dia berhentinya. Nah, produk kita, nutrisi, dipakai untuk medikasi kan, untuk pengobatan kan. Nah, nutrisi ini akan memperbaiki pankreasnya. Ketika pankreasnya membaik, maka dia akan ngeluarin insulin. Nah, ketika insulinnya mulai stabil, maka gula darahnya mulai stabil. Otomatis nggak hanya minum produk ya, tapi dietnya juga penting gitu loh. Nah, ketika pankreasnya bekerja baik, otomatis obatnya akan berhenti. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka mau kamu sudah dipotong, jaringan kamu sudah busuk atau apa, tubuh akan kembali ke fungsi awalnya. Maka segala bentuk luka itu dia bisa regenerasi sendiri. Tangkap ya. Pak, epilepsi anak-anak bagus pakai SPP 100 ya? Bisa. Pernah coba makan suba, bahkan banyak kejangnya apa? Kejangnya bertambah. Ini disclaimer, saya punya donan itu spesialis saraf. Dia pakar herbal juga. Jadi ada beberapa pasien dia itu ketika dia minum suba malah makin kejang, tapi dikasih SOP 100 malah bagus. Nah, kalau saya dengan Dokter Yudi, kami aliran kuno. Saya pakai SOP 100 lebih bagus dari suba, menurut kami. Tapi di atas kertas, suba itu lebih bagus. Jadi jangan khawatir. Kemo sudah sampai botak, aturannya gimana? Kemo itu kan merusak yang jahat dan merusak yang baik. Membunuh yang jahat, tapi juga merusak yang baik. Dosisnya biasa aja, 1-1 boleh, 2-2 boleh, tergantung efek kemonya. Kalau dia sering pusing, dia mual, dia muntah, agak parah, dan segala macam sampai nggak bisa makan, naikin dosisnya. Tapi kalau dia masih bisa survive, berarti kasih aja 1-1, 1 pagi, 1 sore. It's enough kok, gitu loh. Yang penting tadi 6 bulan harus panjang. Kanker prostat sudah operasi, namun lukanya nggak kering-kering. Kenapa ya luka lama kering? Nah, luka lama kering itu udah pasti ada gangguan di gula darah, diabetes sudah pasti. Jadi kalau kanker prostat, kasih suba, kasih utsu, dosisnya 1-1 atau 2-2. Kalau misalnya luka luarnya kurang kering, tambahin sensei suru. Sensei suru itu punya paten fungsi, itu salah satunya itu untuk luka bedah itu paling cepat keringnya. Ya, jadi kalian tahunya kan hanya untuk kecantikan tuh, Niko sering bilang itu. Itu kalau kalian pelajari paten fungsinya, salah satunya itu ada untuk luka bedah, untuk luka luar, luka sayat. Anak autis, 1 suba, 1 utsu, umur 9 tahun. Anak kena mandel bisa perubahan, bisa. Saya baru nih 1 pasien baru datang tadi hari tanggal 30 saya bawa ke Jakarta untuk suntik hormon, tapi kemarin dia baru operasi amandel.
minum 2 saset langsung nanahnya itu hilang, dioperasi lancar. Dan kemarin di Rumah Sakit Vincent Singkawang itu dokternya bilang, Bu, ibu sudah benar minum Subarasi. Karena anak ibu pemulihannya 3 kali lebih cepat daripada anak-anak lain yang pernah saya operasi. Oke. 2 terakhir ya Pak, 24/5. Nah, oke, wah. Asam urat tinggi, minum apa? Asam urat tinggi, SOP 100. Nggak usah pusing. Intinya gini, zat purin yang tidak tertampung di liver, itu akan nyebar ke persendian. Lalu karena zat purin itu bentuknya kristal, dia seperti duri, makanya tajam-tajam kan, dan dia sakit. Itu kadang-kadang sampai orang aja nggak bisa buka sepatu. Di rumah sakit itu sepatunya digunting gitu. Nah, minum SOP 100, pagi 2, sore 2, kalau mau cepat 2 minggu itu biasanya asam uratnya hilang, dan kalau dilanjutkan sampai 2 bulan, 3 bulan, itu total nggak balik lagi asam uratnya. Kalau makannya agak lebih ya agak wajar lah ya, mungkin dia balik-balik dikit. Tapi kalau 6 bulan, pokoknya gini, liver itu kan gudangnya yang nampung purin. Kalau stok gudang di liver itu sudah banyak, maka purin yang bisa tertampung, ya harusnya nggak ada asam urat. Itu aja logikanya. Thank you. Anak hiperaktif dikasih apa? Anak hiperaktif dikasih main, Pak, bukan dikasih produk. Dia butuh ruang untuk mengekspresikan dirinya. Oke. Untuk ambeien, wasir, itu kan daging tumbuh harus dioperasi, habis itu dikasih produk. Oke. Kalau sudah cuci darah setiap 1 minggu 2 kali gimana bisa minum? Wajib, saya ada pasiennya. Jangan ragu, minum aja. Karena 6 bulan ada yang berhenti cuci darah, kita udah ada ininya. Pak, pertanyaan saya dong Pak, yang mana pertanyaan dirimu ya? Aduh, udah di atas tuh pasti. Iya Pak. Iya. Kelolosan kali mungkin. Yes. Besok-besok Zoom lagi ya Pak. Aduh, kalau Pasti kanker dong. payudara sudah luka, oh siap. Kalau kanker payudara sudah luka, dosisnya 2-2. Pagi 2, sore 2, tambah sensei suruh. Miom Oke. sudah keluar dari pendarahan. Nah, itu kan regenerasinya kurang. Banyakin aja SOP 100. Oke, sip. Thank you semua. Ya, Thank you Mas Angga. Thank you. sama-sama. Oke, super Sorry agak gila-gila keren. saya hari ini. Nggak apa-apa, Pak. Justru itu yang kita butuhin, dan itu yang teman-teman butuhin. Ini lihat stabil loh, maksudnya viewernya nggak ada yang keluar berarti dari tadi, iya gak sih? Ya kan, dari tadi kalau ada yang perhatiin nggak, ini viewernya segini-segini aja ya, artinya udah nggak akan ada yang keluar, dan semuanya Ya, nyaman kan? sebenarnya saya lihat tuh kan member itu kan butuh pertanyaannya dijawab. Ya kan? Karena ketika mereka disekak orang di tengah, Pak, kalau saya ini gimana? Nah, kan kadang-kadang logika literatur kedokterannya mungkin karena nggak belajar kan jadi agak sulit ya. Jadi itu sih. Oke, Ya. kebetulan juga dia sharing lah, maksudnya itu lebih pada Ya, sharing sih. juga. Saya lebih senang sharing sih. Iya. Itu. Oke. Ada direkam kah ini? Banyak yang tanya. Ada yang direkam kah? Ada direkam Ini kah? nggak direkam, jadi nanti tetap bisa kangen lagi sama Pak Ezra. Nextnya kalau Pak Ezra Iya. lagi, ya kan? Jadi semuanya Siap. bakal rame lagi. Karena Oke, emang kalau training nggak direkam, Pak, biasanya. siap. Pokoknya kesimpulan malam ini adalah kita harus malas berintegritas. Satu minggu 2 paket, dan ingat 1 minggu cari 1 orang. 40 orang malas selama setahun kamu cari, tidak akan miskin. Thank you. Oke. Jadi sebenarnya harusnya judulnya mungkin tadi saya baca juga lucu. Malas yang berintegritas ya. Itu unik tuh. Orang pasti tertarik, Pak. Maksudnya kayak, oh ini berarti kerjaan buat orang malas tapi yang berintegritas, gimana tuh maksudnya? Kalau udah malas kan malas aja, rebahan, tiduran, udah nggak ngapa-ngapain, main Ya game atau boleh, apa. nextnya nanti kita bilang malas tapi kok pengen kaya gitu kan. Ya, Iya gitu juga boleh. Next. Tuh, udah di next teman-teman, ini yang booking bukan saya loh, teman-teman semua loh jadinya. Ya kan? Ya. Thank you. Dan semangat Ya, semuanya. Saya lihat semua senyum sumringah hari ini Zoom-nya. Semoga bisa dapat sesuatu juga hari ini. Menarik banget dan pasti saya jamin kalau yang ini thank you. masuk IG otak Pak, saya pasti ini semuanya Bluebird pasti Bali, ingat semua cari yang aja. Bapak ngomongin. Ya, atau di Facebook Ezra Better gitu. Gampang kok. Oke. Oke. Thank Siap. you Mas Angga. Thank you Thank buat you, malam Pak. ini. Thank you semua yang sudah datang, yang sudah nonton. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Thank you semua. Semuanya selamat malam semuanya. Sampai ketemu Selamat di hari malam. Rabu ya. Thank Nanti you. hari Rabu Sampai ada ketemu. ngobrol. Ya. Bye-bye. Oke, terima kasih semuanya. Selamat Thank malam. you. God bless.